Halo, hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini sifatnya general reading. Energi banyak orang bisa resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga energi ini vice versa, kebolak-balik ya, antara apa yang sedang kamu rasakan atau seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan di pembacaan ini. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah isi hati ya seseorang yang masih sangat mencintai kamu. Yuk, kita simak dulu ya seperti apa saat ini hubungan di antara kamu dan dia. Wes. Di hubungan ini tuh banyak beban. Aku lihat di sini seseorang yang sangat mencintai kamu, banyak pertimbangan. Ya, teman-teman ini sedang berdealing dengan seseorang yang punya mental ini ya, goyang, nggak konsekuen, nggak komitmen, banyak mikir, banyak tapinya ya. Saat ini ada the strength ya, sepertinya di hubungan kamu dan dia memang harus banyak kesabaran ya. Sesuatu yang dia inginkan, sesuatu apa yang kamu harapkan tidak sama, tidak sejalan sehingga kalian sering ada konflik di sini ya. Mungkin kamu terbilang orang yang cukup sabar menjalani hubungan ini dengan dia. Dia pun di sini sebenarnya masih sabar di hubungan ini gitu. Kalau dia memang sering bikin jengkel hati, bikin kamu ruwet gitu ya kan. Dan di sini aku melihatnya sepertinya memang sifat dia sudah seperti itu ya, sudah tabiatnya sering ngamuk, sering marah, dan kalau dikomplain dia akan lebih emosi dari apa ya, jauh dari perkiraan kamu ya. Kamu pikir mungkin dia orang yang dewasa, orang yang fleksibel, dan orang yang mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tapi nyatanya tidak ya. Jadi sia-sia ya kalau ngomong sama dia, itu selalu kamu yang bakalan capek banget, kayak ngebimbing terus ya. Kalau ngomong A sampai Z itu harus ada rangkumannya. Nggak ngerti kalau dijabarin satu-satu pun dia nggak ngerti, harus harus kamu tuh pelan-pelan banget dan harus ngomongnya depan matanya, nggak boleh melalui telepon atau video call, tuh nggak bisa dia ya. Jadi pasti bakalannya udahannya tuh kamu dan dia tuh sering ada ribut gitu ya. Hubungannya seperti itu di sini di strength. Tapi aku melihat walaupun kalian ini sering berselisih paham, nggak sepemikiran, dan sekarang juga udah nggak sejalan, tapi sampai detik ini seseorang ini masih sabar di hubungan ini dan tidak mau kehilangan kamu ya, tidak mau dia dikendalikan oleh kamu, dikendalikan oleh keadaan yang saat ini sedang kalian jalani ya. Di sini dia mau bersabar. Jadi kalau di sini teman-teman sedang mengalami keadaan yang sulit gitu ya, karena mungkin satu orang ini sudah memiliki tanggung jawab ya, satu lagi kamu orang yang sangat bebas ya, orang yang sangat dipenuhi dalam hal materi, dalam hal pekerjaan ya, sedangkan dia adalah orang yang banyak kekurangan. Di sini walaupun keadaan dia seperti ini, dia tetap ingin bersabar dan masih ingin menjalani hubungan ini dengan kamu. Dia tidak mau kehilangan kamu sampai detik ini. Perasaan dia masih sangat mencintai kamu. Memang betul banget ya, perbedaannya benar-benar mencolok. Dan kamu juga melihat ya di sini banyak sekali membantu dia, banyak sekali memberikan solusi, memberikan ya waktumu, pikiranmu, materimu ya, untuk membantu menstabilkan kehidupan dia. Kalau dia nggak stabil gitu ya finansialnya, oke, terus pekerjaannya amburadul gitu kan ya. Jadi kamu tuh sebetulnya adalah supportnya dia, kekuatannya dia itu ada di kamu. Jadi kalau kamu nggak kasih dia perhatian, nggak support ke dia ya, dia di sini lemah gitu
ya dia nggak bakalan stabil, bakal hancur hidupnya. Tapi kalau kamu, walaupun keadaannya lagi nggak bagus gitu ya, memang sifat orang ini tuh sering banget mudah cemburu, mudah mengatur, dan kamu mungkin sudah jerak dan males ya diatur-atur kayak gitu. Dan di situ ya dia masih sabar, dia masih apa ya, kayak kuat perasaannya di kamu. Walaupun di sini banyak keuntungan di dia gitu ya, dan banyak sekali kerugian di kamu, dia di sini tidak memikirkan dia salah atau dia yang benar gitu ya. Yang terlihat di kartu justice di sini justru dia selalu mengaku dirinya benar, mengaku dirinya baik ya, sehingga dia tuh sulit sekali untuk diarahkan ke hal yang positif. Kalau lagi ada ini ya, kalau ada konflik gitu, susah banget dia diajakin atau kompromi ya. Kamu harus ngomongnya depan mata gitu, kalau enggak tuh susah banget dia di apa namanya, diberi petunjuk. Ngomong juga harus jelas, orangnya memang pinter, tapi mungkin karena dia banyak mengawang-awang ya kalau aku lihat di sini. Jadi apa yang kamu sampaikan itu kadang nggak nempel di otak dia, nggak nyampe di hatinya. Jadi kamu tuh harus ngomongnya dari hati, lewat matanya langsung ketemu gitu ya. Mungkin kamu sambil, melihat, mungkin memegang ke dagunya ya, teman megang pipinya sambil ngomong. Soalnya kalau nggak kayak gitu tuh dia nggak bakalan nyampe gitu loh, ya kamu ngomong A sampai Z itu nggak bakalan dia ngerti. Memang kelihatan dari fisiknya nih orang oke ya, dia punya pendidikan mungkin keren, tapi kalau diajakin ngobrol kadang nyambung, kadang enggak gitu ya. Enggaknya itu mungkin dia lagi mengawang-awang gitu. Orangnya memang hobi menghayal, jadi daya pikirnya tuh kayak turun ya, kayak kurang kurang fokus gitu. Dan kalau diajak bicara tentang bisnis, tentang uang, dia tuh langsung melek gitu matanya. Memang aku bilang sih orang ini memang dibilang mata duitan ya memang iya gitu ya. Siapa sih orang yang nggak mau duit gitu ya. Ya aku lihat sih dia kayak gitu ya. Dan di hubungan ini tuh karena pekerjaan ya di sini, karena kekurangan waktu bertemu, waktu bicara, waktu komunikasi ya. Dan juga di sini dia yang menomorsatukan pekerjaan, menomorsatukan uang sehingga kamu sering diabaikan ya. Dan di sini ada Ten of Wands ya, pada akhirnya di hubungan ini tuh benar-benar berat untuk dijalani. Kenapa? Pada akhirnya karena permasalahan ini terlalu disibukkan dengan urusannya dia sendiri ya, tidak pernah ngurusin urusan cinta ini, sehingga pada saat komunikasi dengan kamu, kamu sudah berbeda pemikirannya, sudah berbeda hatinya, sudah berbeda langkahnya ya. Tapi di sini yang membuat dia tetap bertahan adalah dia memang masih mencintai kamu, karena kamu di sini adalah orang yang kuat, yang pintar, orang yang baik hati, orang yang penurut, orang yang bisa melindungi dia, bisa memberikan support dalam hal apapun, dan enak sama kamu ya, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, orangnya nggak apa ya, tidak perhitungan, tidak suka komplainan. Jadi kalau dimintain tolong atau nggak dimintain tolong selalu ready, selalu siap. Ini yang membuat dia berat banget buat ninggalin kamu, karena kamu adalah istimewa gitu ya, sesuatu yang mungkin dimiliki oleh seorang pasangan ya. Kamu tuh bisa segalanya, mampu dalam melakukan hal apapun ya, termasuk menundukkan dia, menundukkan egonya, sabar dengan egonya, dan kamu juga nggak pernah ngucapin sesuatu yang balik kasar atau balik marah, lebih kepada diem gitu ya, balik badan diem, ya udah nggak pernah ngeladenin apa yang jadi ucapan dia yang kadang-kadang menyakiti telinga kamu atau pikiran kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya selalu selalu menerima ya hujatan ya, komplainan dari dia tanpa membalas gitu. Dan ini yang membuat dia tidak bisa meninggalkan kamu, dan sampai detik ini dia masih sangat mencintai kamu. Seseorang ini adalah seseorang yang punya gairah dan
semangat yang cukup tinggi, tapi orangnya agak tell me ya. Ya agak lemot gitu kalau mikir, kalau diajakin, "Kamu kok cerita apa?" Jadi dia kayak ngawang-ngawang nggak denger gitu ya. Sulit banget buat nangkep omongan kamu, buat dengerin keluh kesah kamu ya. Dan kamu selalu jengkel hati, tapi kamu selalu pendam semua perasaan itu sehingga lama-kelamaan kamu berat, kamu capek ya, dan apa ya, lama-lama sudah nggak peduli lagi dengan apa yang terjadi di dalam hubungan kalian. Kamu lebih kayak cuek, dan dia mau arah kemana, dia mau ngikutin kamu apa enggak, kamu udah nggak pedulikan itu ya. Kamu fokus gitu menyelesaikan semua sisa-sisa tanggung jawab yang harus selesai gitu ya tahun ini. Entah itu apa, tapi yang jelas kamu sedang menuju puncak impianmu, kamu duluan gitu ya, dia di belakang kamu. Dan kamu walaupun banyak beban, walaupun banyak kesakitan ya atas perilaku dan tindakannya dia, tapi kamu di sini cuma diem aja, sabar. Kamu kayak lebih lebih kuat, nggak pernah ngomongin ya apa yang jadi kesusahan kamu, kamu nggak pernah ngomongin ke dia apa yang jadi beban di batin kamu, di pundak kamu ya, di pikiran kamu, yang membuat kamu akhirnya juga capek sebenarnya di hubungan. Nggak pernah ngomong sama dia, kamu jalanin terus, diem terus. Memang mungkin pernah bicara tapi dia ngawang gitu ya, nggak dengerin, jadi capek gitu ya. Daripada nggak direspon baik, ngomong terus tapi dia nggak berubah, akhirnya kamu cuek ya sama dia. Dan saat kamu berjalan lebih cepat dari dia, fokus di apa yang ingin kamu tuju, nah dia jadi telat, jadi terlambat. Ingin meminta support kamu, minta bantuan kamu untuk balik ke dia, untuk membantu bawaannya dia, untuk membantu kesusahannya dia, dan kamu nggak bisa karena kamu sudah duluan. Nggak mungkin ya, kamu juga di sini lagi berusaha untuk menuntaskan semua rasa dendam kamu mungkin, atau rasa kebencian kamu, rasa kesal kamu ke dia ya. Di sini kamu kayak enggan untuk menengok atau berjabat tangan atau ya berpegangan tangan gitu ya, berbarengan naik ke atas, tapi kamu lebih dulu meninggalkan dia. Kalau aku lihat di sini dari kartu ini menggambarkan di situasi ini, karena masalah dengan dia terus-terusan ya, dia nggak berubah, kamu udah jengkel hati dan udah nggak mau tahu, pada akhirnya kamu mengurus diri kamu sendiri, nggak ngurusin dia lagi. Dan jujur ya, di kartu ini dia lagi kesusahan. Dia benar-benar dalam keadaan tidak baik-baik saja teman-teman ya. Ini dalam pikirannya, batinnya, bahkan mungkin pekerjaannya lagi mengalami gangguan, mungkin bisa jadi juga dia lagi kena sindrom apa ya, kayak baperan banget karena kamu jauh lebih duluan gitu ya, jauh lebih sukses dibandingkan dia, dan dia di sini kayak baper, kayak ngerasa minder juga ya, tapi tetap dia kayak berani buat minta tolong karena dia ngerasa yakin kamu bakal nolong dia ya, ngarep banget dia kamu bisa kembali jalan bareng dia gitu, ngebantu apa sih yang saat ini jadi kendala di hubungan ini gitu ya. Mungkin selama ini sikap dia termasuk kendala ya, tapi lebih dari itu adalah apa yang dimiliki oleh dia. Misalkan pekerjaannya, karirnya, finansialnya, entah apa lagi masalah-masalah dia yang membebani hubungan kalian, yang membuat kamu selalu ngurusin dia tapi dianya nggak pernah ngurusin cinta. Jadi kamu udah capek, udah lelah, udah nggak mau lagi mengetahui atau ikut-ikutan lah intinya gitu ya. Kamu pingin sukses juga, kamu pingin bahagia, kamu pingin tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, sehingga kamu lebih kayak menjaga diri kamu sendiri ya supaya tetap sehat dan gak peduli dengan teriakannya dia untuk minta bantuan ke kamu ya, karena di sini juga dia sudah banyak kesalahan sama kamu, dan ini sudah pertimbangan matang dari kamu. Banyak yang mana nih? Banyak nyusahin atau banyak baiknya? Makanya kamu di sini juga bersabar, bisa nahan emosi, tidak marah-marah sehingga kamu tidak menyakiti dia dan pergi dengan walaupun berat ya, tapi bisa cepat gitu ninggalin dia. Bukan berarti kamu pisahan sama dia, tapi kamu diem aja gitu tanpa bicara dan gak mau ngomong mau dibawa kemana arah hubungan ini. Kamu gak bicara, kamu pengen dah diem aja deh, gak pengen ngebahas gitu ya. Udah capek juga dia bolak-balik ke kamu, putus nyambung, atau mungkin yang sudah menikah ya cuek-cuekan gitu ya. Selama pernikahan jarang banget romantis, jarang banget bisa
kerjasama dalam hal asmara ya, tapi kalau dalam hal apapun ya gotong royong gitu. Tapi kalau urusan kamu nggak diperhatiin gitu, kamu kurang apa sih, diberikan sesuatu yang bisa membahagiakan kamu, membahagiakan batin kamu. Dan di sini kamu udah nggak peduli lagi dia bisa berikan apa enggak. Kamu seperti sedang mengobati dirimu sendiri, sedang berusaha untuk mengejar cita-citamu ya, tanpa mengharapkan dari dia. Nah, entah kamu pengen beli sesuatu atau kamu pengen beli barang gitu, kamu udah nggak mau lagi ya minta ke dia karena dia juga nggak pernah paham ya apa yang menjadi keinginan kamu, dan selalu saja berulang kali kamu harus ngomong ke dia baru dia ngerti gitu ya maunya kamu tuh apa. Jadi kamu udah males, udah nggak bisa lagi sejalan lah, intinya kamu berkurang loh, rasa cinta kamu benar-benar berkurang, nggak ada gairah juga, tapi kamu lebih semangat ke pekerjaan. Jadi kerjaan apapun cepet banget selesainya dan kamu lebih fokus di sana gitu ya. Dan kadang juga kamu masih sering sedih di sini aku lihat ya, melamun, meneteskan air mata mungkin karena kelelahan ya. Batin kamu tuh butuh kasih sayang tapi dia nggak ngerti gitu. Oke, di sini ada Three of Pentacles, Nine of Cups, dan ada King of Wands ya. Seseorang yang masih sangat mencintai kamu. Tuh kan, sebetulnya memang kamu adalah kekuatannya buat dia. Support, kasih sayang, ramah tamahmu, senyumanmu, sikap manismu, cara bicaramu, cara berpikirmu, ya, caramu memperlakukan dia, bagaimana kamu action di dalam hubungan ini, ya, semua itu memberikan kebahagiaan buat dia dan itu memberikan dia kekuatan. Ya, kamu merawat dia, menjadikan dia orang yang mungkin lebih pintar, lebih bersih, lebih beretika, dan kamu selalu menanamkan hal-hal yang baik di dalam pandangan kehidupannya, di dalam hatinya, sehingga dia banyak berubah. Ya, selama ini gitu, dia mungkin tidak pernah mengakui bahwa kamu adalah sosok yang sudah sangat ugal-ugalan ya, berjasa gitu bagi kehidupannya dia. Tapi aku lihat di sini teman-teman, sebetulnya dia memang sayang kamu tapi lebih ke materi ya. Jadi kamu punya materi kuat nih. Jadi dia sayang banget gitu loh ya. Coba kalau kamu di sini mungkin nggak ada finansial, mungkin dia juga gampang ngelupain kamu. Tapi di sini kamu tuh kuat karena materi kamu, karena kamu adalah seorang yang aku lihat pinter ya, pinter cari uang, terus pinter kerja dalam hal terampil kerja dalam hal apapun, dia seneng gitu loh. Kamu punya kredibilitas ya, kamu punya personal branding yang bagus, yang bikin dia tuh naksir kamu. Bahkan hingga detik ini dia masih sangat mencintai kamu dan dia selalu memuja kamu, memuji kamu. Itu kalau ke orang lain ngomong kamu tuh hebat, kamu tuh pinter, kamu tuh mampu A, B, C, D, sehingga kamu tuh dijadikan sebagai contoh atau mungkin iklan ya. Dia senang banget gitu ngasih tahu kamu ke orang banyak gitu ya. Mungkin ada seseorang yang membuat dia sakit hati, mungkin ada seseorang yang membuat dia banyak beban, dia selalu menceritakan kamu ya untuk mengalahkan orang tersebut. Dengan mungkin kamu adalah untuk dia ikon ya. Untuk dia adalah sosok yang bisa mengalahkan lawannya ya. Bisa jadi kamu sering dibawa-bawa, diomong-omongin untuk keuntungan dia pribadi gitu ya. Dan itu tertanam kebiasaannya sampai detik ini, dia kayak masih kayak apa ya, masih sering ngomongin baik kamu ke orang-orang ya, walaupun kalian sekarang hubungannya lagi kurang balance ya, lagi komunikasinya bener-bener lagi rusak gitu. Walaupun kalian bersatu satu rumah udah nikah tapi nggak pernah ngobrol gitu ya, apalagi kalian nih pacaran nggak pernah teleponan, nggak pernah ketemu, tapi dia tetap mengagungkan kamu, memuji kamu. Di sini dia masih membutuhkan kamu dan dia mencintai kamu karena sesuatu yang kamu miliki, banyak hal yang kamu punyai. Dan dia sangat mencintai kamu, masih sangat mencintai kamu ya. Kenapa? Kamu memberikan banyak kebahagiaan buat dia ya. Kamu juga memberikan dia apa sih, sesuatu yang mengangkat dia ke apa ya, orang-orang tuh kalau ngeliat dia tuh segan, hormat ya,
Itu berkat kamu gitu ya, berkat kamu yang menjaga dia, merawat dia, sering memberitahu hal-hal yang baik, hal-hal yang diwaspadai, sering ngertiin dia tentang semua hal yang membuat dia nggak stres, nggak capek, dan kamu sering mengingatkan mana yang harus dia jalani, mana yang enggak. Jadi dia selalu selamat ya, selalu saja selamat dari hal-hal buruk karena kamu gitu ya. Jadi dia ngerasa seneng aja, ngerasa bahagia aja, nggak pernah susah gitu ya. Karena ada kamu di situ di belakang yang mendekengi dia, menjadi pelindung dia gitu ya. Dan saat kamu cuek sama dia, dia baru kerasa banget susah payahnya ya, sendiri, kerja sendiri gitu, terus apa-apa usaha sendiri, capek ternyata. Selama ini kamu cuek itu ternyata sanggup melakukan segala sesuatunya sendirian, tapi dia nggak bisa. Ternyata dia nggak sanggup dicuekin, nggak sanggup diabaikan, dan dia mulai mengikuti cara kamu, ngediemin kamu, mengabaikan kamu, tapi nyatanya dia nggak bisa. Ya, tanpa support dari kamu, dia nggak bisa bahagia, dia baper, hatinya sering panas hati, jengkel hati. Makanya kalau udah ngobrol sama kamu, apalagi tatapan sama kamu sejuk, damai, berasa aman, itu yang dia rasain ya. Berasa aman, berasa dilindungi, bahagia. Tapi kalau kamu dalam keadaan marah, tidak peduli sama dia, rungsing banget. Rungsing, nggak bisa makan enak ya, nggak bisa jalan-jalan, terus nggak bisa bahagia hatinya. Intinya seperti itu. Jadi kalau dia bikin jadi kalau kamu rungsing, dia nggak bahagia gitu ya. Nggak, bukan gitu. Kalau kamu nggak memperdulikan dia nggak, kurang sehat hatinya ya. Jadi nggak bahagia. Tapi selama mencintai kamu dan kamu membalas gitu ya, lebih dari dia, ini yang dia rasakan. Dia merasa terlindungi, dia merasa semua orang menyukai dia merasa apapun yang dia inginkan tuh gampang banget ya kecapainya. Kamu tuh memberikan kepuasan dia kepada dia. Jadi dia tuh sangat puas gitu hidup, apa ya, memiliki cinta dengan kamu tuh banyak sekali kesempurnaan buat dia ya. Dia kayak seneng hati terus. Nah, kalau kamu di sini udah nggak lagi komunikasi, dia tuh kayak sering memikirkan kejadian yang telah terlewati bersama dengan kamu, kenangan yang manis, kenangan yang baik, yang terus saja ya terkenang-kenang sama dia. Dan ini yang membuat dia tidak akan mengalami hal yang sama. Makanya dari itu dia selalu mengkhawatirkan kamu betul-betul tidak mencintai dia lagi, dia khawatir kamu meninggalkan dia. Dia sampai detik ini masih sangat mencintai kamu dan mengharapkan kamu, tapi dia gengsi untuk bicara tentang hatinya. Di sini mungkin dia punya prinsip atau mungkin kalian selalu membahas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia selalu mengandalkan, selalu mengagungkan kelebihannya sehingga pada saat ini sedang diuji omongan kalian ya, akhirnya dia sebetulnya pingin banget nih ketemu kamu, komunikasi dengan kamu, menggoda kamu, tapi karena mungkin dia pernah bicara sesuatu tentang suatu hal ya dalam hubungan, misalkan kalau gue marahan ya, gue nggak mau tuh gitu ya, nggak mau tuh kalau nggak dirayu, pengennya dirayu dulu baru baik, misalkan ya. Kalau kamu marah, dia nggak mau nih minta maaf ya, serah. Kalau kamu nggak mau minta maaf, ya udah mending sekalian bubar, misalkan kayak gitu. Nah, itu yang dijadikan dia prinsip. Jadi pada saat ada masalah kayak gini, dia ingat dengan omongan itu, jadi males dan nggak mau komunikasi sama kamu. Bahkan dia kayak nggak mengakui kalau kamu tuh bisa lebih dari dia gitu. Dia takut banget kesaing gitu ya. Dan orang ini tuh punya ego yang cukup besar atau punya gengsi yang gede banget, padahal dia di sini banyak kekurangan atau butuh penasehat. Dan penasehat terbaik yang bikin hidup dia selalu gembira, sukses adalah kamu. Kamu memberikan banyak peluang kesuksesan dalam hidupnya dia. Jadi tanpa kamu saat ini dia benar-benar berada di dalam ya kekurangan gitu saat ini ya. Kalau kamu saat ini sudah mulai cuekin dia di sini sedang gundah gulana teman-teman. King of Wands juga bisa diartikan dia adalah sosok yang gengsi, sosok yang enggan ya bicara terus terang tentang isi hatinya, tapi terlihat bahwa
Simbol ini menggambarkan hati dia tuh nggak akan beranjak pergi dari kamu. Dia masih membutuhkan kamu mungkin sebagai penolongnya ya, petunjuk dia, ya mungkin dia masih ada apa sih, cita-cita yang belum kecapai gitu ya. Jadi dia selalu mengandalkan kamu. Bahkan semua kesuksesan yang dia raih ini adalah atas dorongan atau doa dari kamu. Tahu, cinta dan perhatian yang kamu berikan ke dia memberikan banyak keunggulan ya untuk dia di mata orang banyaknya gitu teman-teman semuanya. Orang yang saat ini masih mencintai kamu memang diem aja, nggak mau ngomong maaf gitu ya, nggak mau ngomong nyesel, berasa hebat, berasa kuat, padahal dia saat ini sangat-sangat menunggu kabar dari kamu. Gitu teman-teman semuanya ya. Oke, kita lihat saat ini isi hati dia. Orang yang saat ini sedang mencintai kamu dan masih sangat mencintai kamu, lagi rindu banget sama kamu. Tapi dia nahan keinginannya untuk menghubungi kamu ya. Dia kayak gini nih kalau megang HP. Udah tulis, hapus. Udah mau kirim apa, nggak jadi. Jadi gitu ya, pelin-pelan. Karena sebetulnya dia gengsi banget gitu. Dia ngarep nih, dia doa sambil mengharapkan kamu apa ya, menghubungi dia dulu. Dia pengen ngomong, sebenarnya pengen bilang sayang, pengen bilang rindu gitu, cuman dia gengsi banget gitu. Jadi dia berafirmasi supaya kamu ngeduluin gitu ya, nanti baru ada obrolan. Dia bener-bener saat ini lagi kangen kamu dan selalu ngedoain atau berafirmasi agar bisa sampai energinya ke kamu. Dan saat ini dia sedang menahan rindu, pingin banget ya ketemu atau ngobrol sama kamu atau bercanda sama kamu atau dirayu sama kamu atau dia merayu kamu. Tapi kalau untuk merayu kamu dia kayak malu ya. Ini stand of one, ini termasuknya introvert ya. Orangnya nggak bisa terus terang gitu kalau keinginannya sayang sama kamu gitu ya, terus kangen sama kamu, dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisanya menjelaskan dengan bahasa tubuhnya gitu. Makanya kalau berjauhan tuh nggak bisa, harus di depan ngomong, baru tuh dia bakal kayak orang yang nurut, nggak bakal cari-cari masalah dan banyak masalah di hubungan kalian. Tapi kalau hubungan ini LDR, wah udah, orang ini tuh nggak bisa dipercaya. Maksudnya gini loh, bukan dia cari pengganti lagi atau apa, enggak, tapi dia tuh kayak malesan buat cari kamu ya di sini, karena dia ngerasa beban dia tuh banyak banget, dia mikirin dianya terus, jarang mau apa ya, menghibur kamu. Kalau dia mau menghibur kamu, pasti di dalam batinnya, "Lah gua aja susah ngapain gue ngehibur lu." Jadi gitu ya, kasarnya seperti itu, gitu. Ih, males banget kan? Saat ini seseorang yang sangat mencintai kamu sungguh sangat menahan rasa rindu yang berat ya, tapi dia gengsi teman-teman untuk ngomongnya, lebih memikirkan dirinya sendiri. Memang betul dia takut turun juga harga dirinya. Serius, orangnya kayak gitu tapi bener-bener kangen dia sama kamu gitu loh ya. Betul-betul kangen tapi dia nggak bisa ngelakuin gitu, karena prinsip kah atau memang karakter dia kayak gitu, dia malu banget kalau sampai dia ngeduluin gitu ya. Untuk komunikasi ke kamu. Dan yang aku lihat di sini, coba dicek dulu apakah seseorang ini sudah punya keluarga. Oke, kalau di situ sudah punya keluarga, ya ini penyebabnya dia juga gengsi ya. Mungkin ada sebuah prinsip yang dia harus langgar gitu demi menghancurkan ego, demi menyambung lagi apa, hubungan romantis dengan kamu, tapi kayak malu gitu. Malunya mungkin karena dia ngerasa serba baik ya, dia ngaku serba baik. Jadi sulit banget buat dia mengalah ya dari perasaan yang menganggap dia sempurna gitu. Kalau dia mau mengalah aja, pasti hubungan ini akan bagus kalau aku lihat gitu ya. Ini orang juga kalau misalkan single parent gitu ya, pacaran sama kamu gitu, ini orang agak rada ruwet loh, ruwet banget, banyak maunya ya guys ya nih. Lelah kamunya kayak kayak apa ya, kayak ngejagain anak
anak-anak seperti itu. Jadi kamu terus mancing, terus apa ya, kayak memberikan dia pujian terus, memberikan perhatian terus, tapi dianya enggak gitu ya, seperti itu. Seseorang yang saat ini sangat mencintai kamu, sedang melihat-lihat gambar kamu, sedang melihat-lihat foto dari kamu. Dia sekarang lagi kangen banget sama kamu. Mungkin fotomu atau gambarmu atau tulisan terakhirmu itu diajak bicara untuk menenangkan rindunya yang membara, rindunya yang besar tiada tara kepada kamu. Tapi karena rasa malu ya, dia tidak mampu mengungkapkan bahkan menghubungi kamu. Ya, saat ini di antara kamu sama dia hubungannya itu sudah sangat dekat sekali ya. Tetapi meskipun begitu, dia bukanlah orang yang mudah meminta sesuatu dari kamu, atau mungkin karena saking dekatnya gitu ya, dia sekarang nggak mau lagi gitu ya dianggap memanfaatkan kamu. Jadi lebih menunggu kamu yang bisa komunikasi atau kontak dia. Seperti itu ya. Seseorang yang sangat mencintaimu saat ini sedang menunggu kamu, dan hari ini pun dia masih sangat menggebu-gebu ya. Tapi karena kebiasaan diamnya ini jadi kebiasaan, jadi karakter. Dia kuat nahan kangen, nahan kesedihan, nahan sayang, kuat sekali. Dan kamu sudah rasanya seperti tidak peduli dengan dia lagi. Oke, kamu sedang berdealing dengan seseorang yang rising zodiak Leo, Libra, lalu ada Scorpio ya, terus ada Pisces, ada Cancer, lalu ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Gemini dan Leo. Dan ini dia namanya atau sebutan sayang antara kamu dan dia. Kamu sering disebut apa tuh ya? Ini inisialnya. Semoga resonate. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman semuanya sehat selalu dan panjang umur, murah rezekinya. Dan ingat teman-teman, untuk mengurangi kesusahan kita di masa depan, kurang-kurangi ngomong jelek, kurang-kurangi buka-buka aib saudara kita atau teman kita atau keluarga kita, supaya kita nggak kedapetan kesusahan, ujiannya nggak susah banget dalam hidup ini. Karena kalau udah ngejelekin orang, itu hidup kita susahnya minta ampun. Nanti baper sendiri, nanti hibernasi lagi, capek gitu, hibernasinya nggak sukses ya. Ayo mulai sadar. Jangan sering membuka aib orang. Jangan suka menyampaikan kejelekan orang lain kepada teman. Ya, itu yang paling bahaya. Kalau keluarga kan biasa, kalau keluarga masih bisa tahan omongan ya keluar, bahkan mungkin nggak tahu siapa orang yang kamu omongin. Tapi kalau sesama teman terus menggunjingkan satu orang di grupnya kamu, waduh udah ya, masa depan kamu pasti banyak masalah. Hati-hati aja. Jadi semua duka lara hatimu ya, keperihan dalam perjalanan hidupmu itu juga ada kesalahan dari kamu menjaga orang lain, menjaga perasaan orang lainnya kurang gitu. Itu bisa berakibat ke badan kita sendiri. Hati-hati banget. Dan sekarang kan kita lagi di Saturnus retrograde ya, mundur. Jadi hati-hati, jangan bertindak gegabah ya. Sekarang si cardinal sign ini lagi berjuang habis-habisan ya, bertempur untuk keluar dari energi toksik ya, terus hubungan yang toksik, sesuatu yang menyusahkan di hubungan kalian ya. Di Saturnus retrograde ini dia lagi tempur abis-abisan. Dan untuk mutable sign masih tetap stabil, kuat ya, jaga emosi, jangan meledak-ledak, jangan marah-marah terus, sabar. Dan untuk fix sign ya oke lah, kamu selalu semangat, kamu selalu bergairah kemanapun. Tapi ingat, jaga mulut kamu, jangan nyakiti, jangan ngerendahin orang, jangan sampai menjatuhkan orang dengan merendahkan karakter gitu, gimana ya. Jadi orang itu tuh orangnya baik gitu, tapi kamu bisa
bikin orang itu jadi nggak punya harga diri tuh, karakternya bener-bener dimatiin sama kamu. Jangan ya, Vixen sign. Kasihan kasihan kamu, jangan kayak gitu. Hai semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.